Bapak Ibu bisa terdengar suara saya? Bisa terdengar nggih Bapak Ibu suaranya? Dengar. Ya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita masih diberi kesehatan, kelonggaran waktu sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan sosialisasi SKB 4 Menteri terkait edaran tentang PTM yang terbaru yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran panjenengan, juga rekan-rekan Bapak Ibu guru yang bisa hadir dalam kegiatan ini. Acaranya merupakan acara tunggal Bapak Ibu, yaitu mengenai sosialisasi, kemudian setelah itu akan diadakan kegiatan tanya jawab. Langsung saja nggih Bapak Ibu, acara tunggal, monggo Pak Ong tentang kegiatan sosialisasi SKB 4 Menteri bisa dimulai. Monggo Pak Ong. Ya, terima kasih Bu Lestari, Ibu dan Bapak wali siswa kelas 7 dan kelas 8 ABCD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini, dan yang saya hormati orang tua siswa kelas 7 sampai A sampai H dan kelas 8 A, B, C, D yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang hari ini masih memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul bersama. Ada 119, cukup banyak. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan, sambil terus mulai masuk, karena mungkin ada kesibukan-kesibukan, tapi mungkin ini bisa karena hadirnya secara virtual, jadi bisa sambil disambi mungkin ya di rumah, tapi mudah-mudahan tetap fokus untuk mencermati berkaitan dengan SKB 4 Menteri yang kemudian ditindaklanjuti dengan edaran Dinas Pendidikan Kota Semarang. Baik Bapak Ibu, SKB 4 Menteri saya sampaikan infografisnya. Ya, saya sampaikan infografisnya saja. Silahkan disimak ini Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Ya, seperti ini yang pertama. Jadi untuk pembelajaran tatap muka, ya, pengaturan pembelajaran tatap muka seperti ini. Dilihat kondisinya terlebih dahulu. Kondisi satu daerah atau wilayah. Jadi kalau kategori A, B, C atau PPKM level 1 dan 2. Nah, level 1 dan 2 itu dengan catatan untuk tenaga pendidikannya sudah vaksin lebih dari 80%, dan untuk vaksinasi dosis 2 di tingkat kabupaten kota lebih dari 50%. Ini kita sampai 19 masuk di kategori yang ini. Nah, kapasitas PTM harus sudah 100%. Ya, 100% artinya seluruh siswa itu PTM. Kemudian frekuensinya full hari sekolah. Berarti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat itu ada kegiatan pembelajaran. Durasi jam pelajarannya maksimal 6 jam pelajaran. Bukan 6 jam 60 menit, bukan ya, tapi 6 jam pelajaran. Ya, 6 jam pelajaran itu untuk SMP, 1 jam pelajaran itu 40 menit. Jadi ya kalau kita lihat seperti ini, nanti berarti 6 kali 40 menit, ada 240 menit. Ya. Sehingga kalau siswanya, ini kelas 7 masuknya jam 9, sedangkan kelas 8 masuknya jam 8. Ini, jadi menyesuaikan itu nanti ditambah 240 menit untuk pembelajaran. Tentu saja nanti ada
istirahatnya. Ya, tentu saja nanti ada istirahatnya. Ya. Kemudian ini ya, penyesuaian SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa COVID-19 seperti ini. Ya. Jadi ya seperti ini pelaksanaannya. Ya, ini memang situasi masih pandemi. Ya. Ya. Kemudian beberapa ini ya ini beberapa yang perlu kita cermati, Bapak Ibu. Kalau SKB 4 Menteri saat ini semula ini sekarang menjadi seperti ini. Jadi satuan pendidikan yang mayoritas PTK sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas, menyediakan. Tapi kalau yang ini, nah kalau yang ini berarti cakupan mengikuti PTM terbatas pada PTM level 1, 2 dan level 3. PTK atau guru atau tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 19 yang belum divaksinasi mengajar dengan PJJ. Jadi mengajarnya PJJ kalau yang belum divaksinasi. Ini. PTK yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat divaksinasi dapat diberikan sanksi. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru tidak mau divaksin, ya, tidak mau divaksin itu bisa mendapatkan sanksi. Ya, ini dapat mendapatkan sanksi. Jadi ada sanksi hukumnya kalau ada Bapak Ibu guru atau karyawan SMP Negeri 19 kok menolak vaksinasi, maka ada dapat sanksi. Kecuali memang karena alasan atau dari dokter memang tidak memperbolehkan. Ya. Nah, meskipun bukan syarat mengikuti PTM terbatas, orang tua wali diimbau mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksinasi. Ya, kita di SMP Negeri 19 kemarin yang vaksinasi siswa sudah mencapai lebih dari 85%. Kemudian kondisi saat ini, ya seperti ini yang lalu saat ini semula, terus sekarang yang ini. Ya, ini. Jadi angka positif rate 5 dan seterusnya. Ini perhitungan dari sana, ya. Ini kemudian yang berikutnya lagi, ya, ini Bapak dan Ibu, daftar periksa. Jadi satuan pendidikan itu juga dicek daftar periksanya. Kita sudah dari awal, sudah sejak bulan Februari dulu, sudah memenuhi daftar periksa itu secara digital dan disurvei oleh Dinas Pendidikan layak untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas di sini alhamdulillah dekat puskesmas, memiliki tim satuan tugas, kita sudah ada SK-nya, telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan dan seterusnya, ini sudah ada, ya. Kemudian melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID. Nah, ini ada aplikasi BLC. Ini, ya, ini untuk tingkat kepatuhan di sana. Kemudian, nah di sekolah bagaimana? Tentang pembukaan kantin, pedagang, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Kantin belum diperbolehkan beroperasi. Yang pertama ini. Kemudian pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah setempat, bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan. Jadi seandainya saja ada pedagang dari luar, biasanya itu mungkin satu sekolah pun ada terus mangkal begitu, ya itu nanti diatur oleh Satgas COVID ya, setempat dan Satgas COVID di satuan pendidikan. Nah ini kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Sesuaikan dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Jadi misalkan nanti sudah mulai pakai olahraga, kaos olahraga, ya sudah bisa dimulai. Siswa yang ada jam olahraga, misalkan berganti kaos olahraga, kemudian nanti diatur berarti dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Jadi protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Oke. Nah ini kemudian pemantauan dan evaluasi PTM. Yang dipantau, ya, yang dipantau ini ya, kesiapan PTM terbatas ini, ya, daftar periksa sudah, kemudian dan seterusnya silahkan dicermati, ya. Ini bisa dicermati sendiri penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi. Ya. Dipastikan Bapak dan Ibu semuanya ya berkaitan dengan ini putra putrine panjenengan di HP-nya diinstal aplikasi Peduli Lindungi. Jadi diinstal aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Setelah itu nanti pada saat hadir dan saat pulang itu siswa bisa men-scan QR code aplikasi Peduli Lindungi seperti di tempat-tempat yang lain. Kantor-kantor yang lain semuanya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Ya. Ya, ini apa namanya infografis dari SKB 4 Menteri, ya, SKB 4 Menteri. Ya, ini ya. SKB 4 Menteri Pendidikan, kemudian ada Kemenang Agama, kemudian ada Kesehatan, dan kemudian Dalam Negeri ini ya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu akan saya tampilkan ini ya dari Dinas Pendidikan, edaran Dinas Pendidikan berkaitan dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini ya. Jadi pengaturan pembelajaran, jadi untuk saat ini kita sudah pembelajaran setiap hari. Jumlah peserta 100%. Berarti semuanya masuk dalam satu ruangan. Kalau kapasitas ruangan itu 32, berarti semua siswa masuk dalam ruangan itu, duduknya nanti ke tepi arahnya. Jadi tidak terkan kalau yang meja satu-satu mungkin nggak masalah, bisa digeser. Tapi ada meja yang jadi satu, ya duduknya ya tetap menepi masing-masing. Durasi atau lama paling banyak pelajaran 6 jam pelajaran per hari. Kita menggunakan 6 jam untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan 4 jam pelajaran untuk hari Jumat. Nah, cuma nanti hari Jumat menyesuaikan karena harus melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Jadi nanti ya jamnya kita atur, jam pelajarannya mungkin ada yang tidak 40 menit, tetapi yang 2 jam terakhir itu mungkin bisa jadi 30 menitan, itu yang digunakan untuk wali kelas dan literasi. Kemudian, ini satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 50% sampai dengan 80%. SMP 19 sudah semuanya, tenaga pendidik semuanya sudah divaksin, sudah 100%. Ini. Nah, ini pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian. Bisa ini yang kategori 50% sampai 80%. Nah, SMP 19 dalam kategori ini. Nah, sehingga masuk setiap hari jumlah peserta ini. Ini bagi yang sekolah yang kategorinya seperti ini, yang masih 50 sampai 80% guru atau karyawannya itu baru divaksinasi dosis 2. Ya. Ini kita lewati aja, ya. Terus yang untuk SMP ini, yang untuk SMP, ya. Nah, ini sama seperti tadi, ya. Ini. Nah, ini kemudian pendidik dan pendidikan yang melaksanakan tugas pelaksanaan pada pembelajaran tatap muka terbatas wajib telah menerima vaksin. Nah, tadi, jadi kalau ada yang belum vaksin, belum boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Ini. Kemudian pendidik yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin 19 karena memiliki komorbid, tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas pembelajaran atau bimbingan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Artinya begini Bapak dan Ibu semuanya, kalau ada guru yang belum divaksin, maka tidak diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Jadi pembelajaran harus dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kemudian pembelajaran tatap muka terbatas dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ini kondisi medis warga satuan pendidikan juga sudah. Ini nanti mungkin bisa kita share juga ke Bapak Ibu semuanya. Bisa kita share ke ke Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu semuanya juga bisa mencermati ini ya. Ini. Jadi kantin dan pedagang ini jadi tentu saja mengacu dari SKP 4 Menteri tadi. Ujungnya atau pokoknya dasarnya di SKP 4 Menteri. Nah ini Dinas Pendidikan seperti ini. Ya, ini. Ya, nanti sekolah tentu saja mengacu pada ini. Nah ini kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas sebagaimana dimaksud huruf A dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya. Oke. Ya. Ini seterusnya bisa sambil dibaca Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Nah ini kemudian pengantaran dan penjemputan. Ini yang mungkin panjenengan harus cermati juga. Pengantaran dan penjemputan dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Tempat pengantaran dan penjemputan dilakukan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Nah, tempat kita pengantaran dan penjemputan berada di lapangan yang cukup luas di sana. Jadi semua yang mengantar, menjemput, masuk ke dalam lapangan semua, di depan itu, di lapangan semua, masuk di sana semuanya. Silahkan di sana dijaga jaraknya dan seterusnya di lapangan itu. Kemudian jadwal kedatangan dan kepulangan peserta didik pada masing-masing kelompok belajar diatur untuk menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan. Otomatis sudah kita atur berangkatnya, kelas 8 masuk jam 8, kelas 9 masuk jam setengah 9, kemudian kelas 7 masuk jam 9. Sudah kita atur demikian. Tempat parkir, kendaraan diatur agar memungkinkan penerapan jaga jarak. Ya, ini ya kebetulan tidak banyak ya siswa kita yang menggunakan sepeda, ya sebagian besar diantar dan sebaiknya diantar kalau Bapak Ibu dan sehingga tidak naik angkutan umum massal gitu ya. Jadi tidak naik ke angkutan umum massal itu. Hal ini tanggung jawab sifatnya sekolah yang lebih berkepentingan ya dan seterusnya. Ini berkaitan dengan sekolah ya. Ibu dan Bapak, nah ini langsung mungkin akan saya sampaikan berkaitan dengan nah ini semuanya berkaitan dengan sekolah sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan ini ya. Yang berkaitan dengan orang tua itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi cukup komplit edaran yang disajikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam rangka mengantisipasi kegiatan pembelajaran tatap muka yang sudah 100% ini. Ayo Bapak dan Ibu, akan saya sampaikan sekarang bagaimana di SMP Negeri 19 Semarang ya. Jadi idealnya yang pertama siswa berangkat ke sekolah pastikan siswa dalam keadaan sehat. Ya, siswa dalam keadaan sehat. Kalau ada gejala-gejala panas, meriang, flu dan sebagainya tidak masuk tidak apa-apa. Keterangannya mungkin ya sakit dan seterusnya. Ya cuman memang karena ini sudah mulai wajib sifatnya, berarti ya tidak masuk itu karena sakit karena apa itu sudah ada perhitungannya nanti. Ya. Karena kemarin itu masih boleh memilih tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Tapi untuk semester kedua ini sudah tidak bisa memilih, berarti harus melaksanakan pembelajaran tatap muka semuanya. Jadi siswa diharapkan sudah berangkat, ini mungkin ya mulai dari berangkat ya, siswa berangkat dari rumah itu sudah berpakaian rapi, seragam rapi, kemudian pastikan memakai masker, ya, membawa face shield, ya, kalau face shieldnya di sekolah ya nggak apa-apa gitu ya, karena kemarin tuh kita semuanya fasilitasi semua siswa mendapatkan face shield masing-masing, ya, kita tidak gunakan sekat di meja-meja itu, karena sekat di meja itu ternyata ada indikasi siswa jadi sosialnya ke temannya jadi kurang
sosialnya ke siswanya jadi kurang, jadi lebih diem, lebih meneng gitu ya. Kemarin tuh ternyata ada indikasi seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita menggunakan face shield, anak-anak pakai face shield, dibawakan semua itu, kemudian dibawakan juga hand sanitizer, kemudian lap, ya, lap Kanebo, karena begitu datang di ruang kelas, nanti meja itu akan disemprot disinfektan oleh wali kelas, siswa ngelapnya masing-masing itu, kemudian pastikan membawa alat tulis sendiri-sendiri, nanti tidak diperkenankan meminjam alat tulis ke teman-temannya. Kemudian karena ini nanti ada istirahat, bagi yang akan membawa apa namanya ya, siswa diberi bekal boleh, makanan silahkan, cuman diatur dengan sebaik-baiknya. Pastikan bekal yang dibawa itu ditaruh wadah yang tidak dibuang. Ditaruh wadah seperti apa biasanya ya, Tupperware gitu ya, misalkan gitu ya, Tupperware atau apa yang nanti itu misalkan dimakan selesai itu ya dibawa pulang lagi. Ini. Jadi kalau membawa bekal, bekalnya yang membawakan bekal yang seperti itu, yang sifatnya dibawa pulang lagi, bekalnya itu, apa wadahnya. Ya, wadahnya dibawa pulang lagi. Bukan misalkan ini dibungkus plastik terus dimakan, nanti plastiknya jadi sampah. Ini, jadi hindari yang demikian. Jadi jika memberikan bekal kepada anak-anak, pastikan bekal itu ditaruh tempat di mana tempatnya nanti dibawa pulang lagi. Ya, karena kalau harus ngaruh sampah dan seterusnya berarti harus ada pergi ke tempat sampah, nah, ada apa namanya, ada pergerakan di sana, itu cukup riskan. Jadi nek bawa tempat makan sendiri kan di tempatnya sendiri, makan selesai ditaruh di tasnya sendiri, sudah sendiri, minum sendiri dan semuanya sendiri. Ini harus dibudayakan demikian dalam rangka mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, jadi kalau dikasih itu, kemudian setelah diantar ke sekolah, pastikan Bapak dan Ibu semuanya drop off di lapangan. Nanti siswa akan berjalan secara berurutan, tidak bersebelahan menuju ke tempat cuci tangan. Kemudian nanti setelah cuci tangan berurutan, antri, disediakan cuci tangan yang mudah-mudahan tidak menjadikan bergerombol, gitu ya, sudah cukup mudah-mudahan ya, karena cuci tangan nanti ada petugas. Jika di situ menggerombol, bisa cuci tangan tidak di depan juga bisa, di masing-masing ruang kelas itu ada tempat cuci tangan. Di masing-masing di depan ruang kelas sudah ada tempat cuci tangan kita sediakan. Jadi nanti kalau ternyata dipantau kok di situ bergerombol, anak bisa cuci tangan di ruang kelasnya masing-masing. Tapi kalau tidak menggerombol, dipantau anak cuci tangan saat mau masuk gerbang SMP Negeri 19 Semarang. Ya. Kemudian siswa masuk di dalam kelas, duduk di tempatnya masing-masing, tentu saja sebelumnya nanti meja, kursi di sana disemprot disinfektan terlebih dahulu. Kemudian disemprot-semprot, kemudian dilap, ya. Setelah dilap, siswa duduk, tidak boleh berpindah tempat. Jadi mohon nanti Bapak Ibu mungkin bisa diatur ya Bapak Ibu guru, tempat duduknya, siswa tidak diperkenankan pindah tempat. Hari ini duduk di situ, besok duduk di situ, besok duduk di situ, besok lagi duduk di situ, dan seterusnya di situ. Tidak boleh pindah tempat. Jadi apa namanya, tetap, sehingga kalau ada apa-apa tracingnya lebih mudah. Kalau ada apa-apa tracingnya lebih mudah. Tetap di tempatnya masing-masing. Ini. Saat datang sudah kita atur jamnya sehingga tidak banyak. Berarti kalau satu paralel itu mungkin sekitar 256 siswa. 256 siswa datang, selisih setengah jam nanti 256 siswa lagi datang. Kalau yang kemarin separuh berarti 128. Alhamdulillah semuanya lancar, nggak ada masalah. Dari hasil tes swab dan seterusnya tidak terjadi klaster. Nah ini mudah-mudahan pada mulai Senin nanti depan kita akan mulai ini, Senin depan ini tanggal
Senin depan itu sekarang itu tanggal 10, Pak. 7, tanggal 10. Ya, Senin tanggal 10 itu kita sudah mulai seluruh siswa masuk. Sesuai jamnya tetap seperti di dalam edaran kemarin, jam kelas 8 itu masuk jam 8, sehingga bisa datang mulai setengah 8, silahkan. Kelas 9 masuk jam 8.30, kelas 7 masuk jam 9. Tetap jam masuknya, tetap. Cuman sekarang tiap hari, itu aja bedanya. Tiap hari masuk. Nah, kalau kemarin bergantian, 1 hari masuk, 1 hari di rumah, dan seterusnya. Tapi ini semuanya masuk. Nah, jadi karena sudah 100%. Ya. Kemudian di dalam kelas akan dihandle Bapak Ibu guru yang sudah tervaksin dan pasti sudah memakai masker. Sudah tervaksin dan memakai masker. Ya. Ini. Kemudian diatur, jadi tanggung jawab guru pengajar di kelas. Saat pulang, ya pastikan panjenengan semuanya sudah menjemput, ya sesuai dengan jamnya masing-masing. Siswa kan bawa HP, kita kasih kesempatan untuk menginformasikan kepada orang tua untuk saat dijemputnya. Diupayakan jenengan menjemput, ya jangan terlalu awal. Katakanlah kalau pulangnya jam 12 misalkan saja, ya jangan terlalu awal datang, itu ya. Ya akan lebih baik itu kalau memang yang tepat. Ya, yang tepat itu akan lebih baik menjemputnya, sehingga tidak selesai kan tidak terjadi kerumunan. Begitu datang anak-anak tahu, terus sudah langsung naik, langsung keluar. Jadi tidak ada penumpukan, sehingga terlepas selesai begitu seterusnya. Harapannya begitu, ya. Tapi kan juga mungkin menjemputnya, waduh pas ini sekalian jemput, langsung mampir dulu, ya silahkan. Tapi tetap protokol kesehatan mohon tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tempat penjemputan. Mungkin bagi anak yang belum dijemput, ya kita sediakan tempat, ya semacam transit di aula, nanti kita sediakan, anak bisa duduk menunggu, nanti sambil dikomunikasikan karena bawa HP, kalau sudah datang penjemputannya, anak baru keluar. Jadi anak tidak terjadi penggerombolan di lapangan yang banyak, tidak terkontrol, nanti tidak terjadi seperti itu. Ya. Kemudian sudah selesai pulang, maka sebelum pulang nanti diupayakan wali kelas untuk atau guru yang jam yang terakhir itu menyemprot kembali meja siswa dengan disinfektan. Meja siswa dengan disinfektan disemprot kembali, ya, sehingga siswa pulang itu semuanya tetap dalam keadaan steril di mejanya, dan seterusnya. Siswa juga dibiasakan cuci tangan baik saat habis makan dan sebagainya, disediakan tempat dan sabun untuk cuci tangan di masing-masing depan kelas. Ya, kira-kira begitu Bapak dan Ibu yang saya sampaikan berkaitan dengan persiapan pembelajaran tatap muka yang sudah harus 100% di Kota Semarang. Ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami akan berupaya dengan sangat keras, dengan penuh disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita akan upayakan pelaksanaan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja masukan, saran tetap kita tunggu dari Bapak Ibu semuanya demi baiknya, demi kemajuan putra-putri ini panjenengan semuanya. Biar tidak terjadi loose learning karena pemerintah itu sudah mengkhawatirkan sudah terjadi 2 tahun ini nanti terjadi generasi yang loose learning, maka ini sudah mulai ada pengaturan pembelajaran tatap muka, bahkan sudah 100% dilaksanakan. Jadi saya yakin mungkin Bapak Ibu masih ada kekhawatiran, tapi mari kita coba supaya kita tahu persis. Kita akan senantiasa berupaya untuk mengevaluasi
apa yang sudah terjadi, kita evaluasi, mungkin ya, 1 hari kita evaluasi, 2 hari kita evaluasi, akan selalu kita tingkatkan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik itu seperti apa di lingkungan sekolah ini. Jadi, saat datang, saat kita selalu pantau, sampai pulang kita pantau. Ya. Jadi, diupayakan nih Bapak Ibu, jangan sampai putra-putrinya panjenengan nanti naik angkutan umum massal. Gitu ya. Diupayakan ya lebih baik, atau entah nanti pakai Gojek atau pakai apa, silahkan. Itu ya, misalkan nggak bisa jemput, dijemput pakai Gojek, anak sudah dipeseni, nanti pesen Gojek sendiri atau apa, gimana silahkan. Tapi diupayakan jangan sampai angkutan umum massal. Nah, angkutan umum massal itu contohnya ya Daihatsu. Jadi kan banyak orang di sana ya. Nanti itu, kecuali memang di angkutan umum massal itu sudah ada semacam tempat duduk pun juga sudah di silang-silang gitu ya. Tapi saya belum pernah melihat masuk ke angkutan umum massal itu apakah tempat duduknya ada yang disilang-silang. Di sini silang-silang saya belum melihat seperti itu gitu ya. Ya, itu Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pemahaman, ada pengertian kita semuanya untuk melaksanakan ini. Tanggal 10 nanti sudah mulai berarti seluruh siswa masuk, tidak lagi bergantian ya. Nanti sambil disiapkan edarannya ke orang tua siswa ya, Bu, Bapak Ibu ya, yang petugas SMP 19, nanti diberikan edarannya bahwasanya sudah mulai masuk seluruhnya, pengaturannya datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa, silahkan ya, sehingga berkaitan dengan penjemputan nanti ya. Nanti akan edaran secara tertulis akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini dengan ada di sini kita bisa berkomunikasi ya kepada sekolah, Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya kira itu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, inti dari sosialisasi yang boleh saya sampaikan, yang pertama bahwa nanti hari Senin tanggal 10 Januari PTM 100%, jadi anak-anak semua hadir di sekolah, kecuali mungkin yang sedang sakit. PTM seperti ini dapat berhasil jika kita dukung semuanya Bapak Ibu. Bagaimana cara panjenengan mendukungnya? Tolong patuhi SOP yang sudah pernah kami share Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengantar maupun penjemput, pertama adalah titiknya ada di lapangan. Yang kedua, pastikan anak-anak dalam keadaan sehat. Dan panjenengan tidak boleh juga bosan-bosannya mengingatkan kepada anak-anak di sekolah tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, berikutnya mungkin ada yang akan bertanya, silahkan. Pakai handphone sentrap ya. Mungkin ada yang akan bertanya, Bapak Ibu, monggo. Sebelumnya di chat ini Bapak, Pak Ong ada pertanyaan. Maaf Bapak Ibu Guru, izin bertanya, untuk tenaga pendidik di SMP 19, apakah sudah divaksin semua? Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, tenaga pendidik sudah divaksin 100%, nggih. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak Hartono mau bertanya? Assalamualaikum, selamat pagi Bu Putri. Oke, ayahnya Asang, nggih. Izin Bu, saya ayahnya Lasafi Kofi Anur kelas 7F Bu. Oh, nggih. Gimana Bapak? Saya izin bertanya, itu untuk mulai tanggal 10 itu sudah fix berkelanjutan seperti kata Pak Sulis tadi, atau masih ada evaluasi, atau ini sistemnya masih trial Bu?
Jadi PTM full ini trial atau langsung berkelanjutan? Nggih, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ong mungkin bisa langsung menanggapi. Ya, terima kasih Bapak. Nah, ini pelaksanaan bukan trial ya, bukan uji coba. Tapi sudah mulai dilaksanakan di semester kedua ini. Dasarnya ya dari SKB 4 Menteri tadi. Jadi dilaksanakan bukan trial, tapi dilaksanakan. Tapi kan setiap aktivitas memang harus selalu dievaluasi. Evaluasi tetap selalu ada. Nah, jadi ya ini kita tetap kita laksanakan. Ini sudah bukan trial lagi, bukan uji coba lagi. Ya kita laksanakan seperti ini. Ya. Kalau misalkan kok terus ada ya nanti ada tindakannya. Misalkan ternyata dari pelaksanaan pembelajaran ini ternyata ada sekolah misalkan yang mudah-mudahan tidak ada yang menjadi ada yang kena COVID ya. Nanti akan ada penanganan bagaimana cara menanganinya dan seterusnya. Jadi yang pasti bukan ini coba-coba, bukan. Ya, ini sudah kita lakukan ya sesuai dengan SKB 4 Menteri ini. Kalau uji coba sudah kita lakukan sejak Februari. Ya. Uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka sudah sejak Februari pelaksanaannya. Tinggal cuman memang ini hanya volume atau jumlah personnya aja yang menjadi lebih banyak. Nah, personnya menjadi lebih banyak. Yang tadinya 50% menjadi 100%. Ini ya. Jadi hanya itu perubahannya. Kemarin kita pelaksanaannya itu 50%. Saya kira itu Bapak ya. Apa ya? Ya tetap 100% ya. Tetap 100% ini kita laksanakan dan ini bukan uji coba gitu ya. Jadi kemarin sudah ada edaran dari Dinas Pendidikan sifatnya bukan uji coba. Kalau uji coba itu kan dijajal sih itu ya nanti terus dan seterusnya. Tapi evaluasi yang dimaksud ini adalah evaluasi dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Kita perlu edukasi semuanya. Sekolah, kemudian siswa, gurunya, kemudian orang tuanya juga. Kita perlu edukasi untuk pelaksanaan protokol kesehatan ini. Ya. Kita semuanya, ya. Orang tua juga perlu edukasi. Saat ngantarnya anak ke sekolah itu harus bagaimana, tetap jaga jarak, bagaimana, dan seterusnya. Itu edukasi bagi kita semuanya untuk melaksanakan. Dan kemarin kita sudah laksanakan, harapan kita itu sudah mulai membudaya. Seperti saya ibaratkan aja, misal ya, orang kalau sudah teredukasi, buang sampah itu di tempat sampah. Ya. Itu misalkan kalau dia sedang tidak berada tempat sampah, misalkan makan permen atau apa, pasti itu dipegangi terus itu, sampahnya itu. Pegangi terus sampai ketemu tempat sampah. Ketemu tempat sampah baru dibuang atau apa. Jadi itu kalau sudah membudaya, saya yakin seperti itu. Dan kita sambil evaluasi supaya nanti edukasi bagi kita semuanya, guru, siswa, orang tua, semuanya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ngaten, Bapak, terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat, Pak. Ini ada pertanyaan dari chat. Kalau 6 jam, jadi anak-anak besok Senin sudah pulang jam 14. Bisa langsung saya terangkan, nggih? 1 jamnya 40 menit, Bapak, Ibu. 1 jam 40 menit, berarti kalau 6 jam itu 240 menit. Sama dengan 4 jam yang 60 menit. Anak-anak kelas 7, mulai dari jam 9, maka mereka nanti akan pulang jam 13. Seperti itu. Mungkin ya ada istirahat ya. Jadi maaf, bukan jam 13, ada waktu istirahat sekitar 15 menit, berarti jam 13 15 menit. 13/4 ya. Mungkin ada yang akan bertanya lagi? Saya mau bertanya, Bu. Sebentar. Oh iya, mamahnya Glenn. Silahkan, Ma. Perkenalkan, saya ibunya Glenn Morris, kelas 7D. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Pada dasarnya, saya mengapresiasi kegiatan PTM 50%,
yang telah berlangsung selama ini di SMP Negeri 19 semua bisa berjalan dengan lancar. Dan saya berharap untuk kegiatan PTM 100% akan berjalan dengan lebih lancar juga, gitu Pak. Untuk pertanyaan saya lebih fokus ke kegiatan pelajaran olahraga, Pak. Kalau pelajaran olahraga otomatis kan anak-anak tuh harus pakai masker gitu ya Pak ya. Terus masalah ganti baju itu nanti anak-anak perlu ganti baju lagi apa enggak gitu. Karena kalau ganti baju juga bisa menyebabkan kerumunan juga ya di kelas gitu. Di ruang ganti baju maksud saya seperti itu. Gitu. Jadi saya lebih fokus ingin penjelasan tentang masalah itu aja dari mungkin ada guru olahraga atau mungkin dari Bapak Kepala Sekolah sendiri yang saat ini menghandle di sini. Gitu Pak, itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih untuk waktunya. Monggo Pak Om. Ya, terima kasih mamahnya Glenn Morris. Benar ya, Glenn Morris. Ya. Ini orang Jawa apa orang mana ini, Bu? Saya asli Jawa, Pak. Oh, Jawa ya, kayaknya ya. Jawa ya. Ya, kayak orang mana, Pak? Orang daerah timur ya, Pak? Oh, Jawa Timur. Ya, sama Bu dengan saya. Apa seperti timur, Pak? Daerah timur. Iya, kalau saya sama, saya juga dari Jawa Timur, dari Bojonegoro. Ini. Timur, Pak, maksudnya. Enggak, saya Jawa Tengah aja, Pak. Oh, Jawa Tengah. Oh ya. Ya, terima kasih ya, mamanya Glenn. Ya, kegiatan pembelajaran olahraga. Ya. Nah ini mungkin ya wacana kalau olahraga mungkin saja anak bisa pakai seragam olahraga dari rumah itu bisa jadi ya, biar nggak salin gitu ya. Jadi dari awal anak sudah pakai seragam olahraga dari rumah, karena di situ ada jam olahraga. Bisa saja seperti itu. Bisa juga nanti anak ganti di ruang gantinya diatur, nanti berarti gurunya yang mengatur, memantau pelaksanaan itu, tetap protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini ganti harus satu-satu, emang ya agak lama nantinya ya. Nanti yang jelas dalam pantauan dari guru olahraganya. Ini saya kok punya gambaran itu enaknya dari awal sudah menggunakan seragam olahraga dari rumah sehingga tidak perlu ganti sampai pulang nanti juga menggunakan seragam olahraga. Kemudian pelaksanaan olahraga kalau itu nanti di lapangan diatur jaraknya lebih jauh lagi sehingga katakanlah kalau itu masker dicopot itu masih dalam posisi aman karena memang olahraga pakai maskernya juga bisa jadi sesak ya. Ini ya. Jadi mungkin nanti gurunya akan ngatur, jadi kan lapangan kita cukup lebar, ya, cukup lebar misalkan ya, katakanlah ada 3 kelas yang itu satu di sini, satu di sini, satu di sini ya, olahraganya tentu saja olahraga yang sifatnya ringan-ringan dulu, enggak yang bisa menyebabkan siswa itu berkumpul. Misalkan dalam penanganan ini guru harus menangani, kata contoh misalkan lompat tinggi, misalkan contoh aja, guru harus menangani satu anak, yang lain kan nanti global nggak ketahuan gitu ya. Jadi gurunya sudah kita wanti-wanti supaya pelaksanaan olahraganya itu ya sifatnya monggo diberikan pelajaran olahraga, sifatnya masih tetap bisa terpantau pelaksanaan protokol kesehatan semuanya. Jadi misal kalau di lapangan itu dibariskan dalam jarak yang cukup aman, ya itu ya silahkan, misalkan sambil entah itu senam, entah itu gerakan-gerakan apa seperti itu. Jadi sifatnya olahraga yang begitu. Gitu. Jadi tetap terpantau itu. Jadi ya mungkin bisa apa namanya berkaitan dengan seragam tadi mungkin bisa dari awal Ibu ya. Jadi menghindari apa namanya ganti baju tadi, ya. Ganti baju memang itu ya cukup rawan. Cukup rawan. Mungkin bisa dari awal ada pelajaran olahraga, dari awal dari rumah sudah menggunakan seragam olahraga. Dan olahraga pun itu juga tidak harus di lapangan. Guru di kelas juga silakan. Intinya protokol kesehatan itu pada saat pengelolaan ya kita percayakan kepada Bapak Ibu guru di kelas masing-masing untuk mengatur itu. Nah, nanti kita memantau apakah Bapak Ibu guru itu ya memang perlu edukasi juga, apakah Bapak Ibu guru sudah memahami benar berkaitan dengan protokol kesehatan. Nanti senantiasa kita pantau. Ngaten mamahnya Glenn ya. Barangkali ada yang lain, monggo silahkan.
Terima kasih untuk penjelasannya Pak Nggih. Terima kasih nggih Bu. Nggih, Bu. Nggih. Berikutnya saya bacakan dari chat dulu tentang kegiatan ekstrakurikuler, Pak. Apakah bertahap atau setelah PTM dinilai lancar pelaksanaannya? Tentang ekskul. Ya, kegiatan ekstrakurikuler ya memang sudah diperbolehkan seperti tadi ya, tadi itu memang sudah diperbolehkan. Namun ya pelaksanaannya nanti akan kita atur kemudian ya, karena memang nanti kan kita harus cek dulu ya pesertanya masing-masing berapa dan seterusnya nanti kita atur kemudian. Jadi jumlah pesertanya berapa? Nanti kita siapkan ekstra apa saja. Kita koordinasikan nanti lebih lanjut. Artinya saat dekat ini yang perlu nanti baru kita toto lagi, kita atur lagi lah ya berkaitan dengan kegiatan ekstra. Tapi yang wajib ekstra pramuka misalkan ya. Ekstra pramuka kalau itu mau dilaksanakan di sekolah ya tetap protokol kesehatan tetap dilaksanakan ya. Anak diwatur di dalam satu biasanya barisnya itu jaraknya seperti biasa katakanlah setengah lengan, bisa jadi ini satu lengan, satu lengan kiri kanan gitu ya, bisa jadi seperti itu kayak orang senam jaraknya begitu. Nanti kita atur kemudian perlu kita data dulu karena ini belum kita data ekstranya ya. Si A ikut ekstra apa, si B ikut ekstra apa, C ikut ekstra apa, belum. Tapi kalau ekstra yang wajib pastikan ikut semua adalah ekstra pramuka. Ekstra pramuka kemarin masih online, tapi tetap ada penilaian untuk ekstra pramuka kemarin. Nah nanti ini kita atur dulu. Ya, tenang Bapak dan Ibu, kita akan atur kegiatan ekstra ini nanti tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini kan masih ada belum ada si A ikut apa nanti kita data lebih dahulu gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini kita fokuskan dulu di minggu-minggu awal adalah PTM yang 100% dulu untuk lancar. Setelah itu kita akan atur tentang ekstranya. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya bacakan chat dulu. Mohon info, apakah SMP 19 ada referensi untuk jasa antar jemput buat anak-anak? Mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak ada referensi atau tidak mempunyai referensi untuk antar jemput anak-anak. Panjenengan mungkin bisa menggunakan yang online atau mungkin juga ada yang tetangganya atau saudaranya mungkin yang bisa dimintain tolong seperti itu. Tetapi kami belum mempunyai referensi untuk antar jemput anak-anak. Berikutnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup kelihatannya Pak Ong? Oke, ya. Yeah. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Jadi rangkuman atau notulen dari pertemuan kali ini pertama adalah PTM 100% akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Kemudian waktunya ada 6 jam pelajaran, setiap jam 40 menit. Ada waktu istirahat 15 menit. Anak-anak juga diperkenankan membawa bekal. Bekalnya itu nanti dimakan pada saat istirahat. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak walaupun istirahat tetap duduk di tempatnya masing-masing. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri, Bapak Ibu. Cukup nggak semuanya? Ya. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dilaksanakan semuanya berjalan lancar, Bapak Ibu, anak-anak pun bisa mengikutinya dan tetap dalam keadaan sehat, panjenengan dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Mohon maaf, ya, mohon maaf atas segala kekurangannya, Bapak Ibu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kehadirannya di Zoom ini, pertemuan virtual ini ya.
Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, ya, tetap kita laksanakan protokol kesehatan, meskipun sudah 100%, kemarin informasinya dari Dinas Pendidikan bahwa mindset kita bahwa pandemi ini masih ada, sehingga bukan berarti pandemi sudah selesai, tetapi pandemi tetap ada, masih ada, ini ya, karena masih dinyatakan pandemi, belum dinyatakan sebagai endemi gitu, masih di dalam peraturannya masih sebagai pandemi. Maka ya kita tetap menggunakan mindset kita itu bahwa ini masih pandemi gitu. Sehingga kita tetap harus selalu hati-hati gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan perilaku kita juga sudah berubah dalam rangka new normal untuk pelaksanaan kegiatan ini ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.